Setelah penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan berbagai macam kasus Harun Masiku, semuanya hari ini sedang menunggu langkah apa yang kemudian akan diambil oleh Ibu Megawati dan instruksi apa sore hari ini yang kemudian akan keluar sebagai perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Pak Jokowi ini tidak terlalu layak lah untuk akhirnya berkomentar tentang urusan internal PDIP, karena mau bagaimanapun beliau juga bukan siapa-siapa. Hai korban ghosting, kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu dan akhirnya kita menunggu apa yang menjadi keputusan atau akhir dari semua perjuangan kita, biasanya seringkali kita melakukan suatu penantian gitu kan, menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk dijalani kan, menunggu gitu. Dan hari ini perihal-perihal menunggu ini tidak hanya tentang asmara, perasaan, harapan atau cita-cita dan mimpi yang kita perjuangkan, tapi juga menunggu bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan diambil oleh PDIP melalui instruksi Ibu Megawati. Jadi sekarang ini sedang menunggu semua apa yang kemudian akhirnya akan menjadi langkah politik dari PDI Perjuangan sesuai dengan arahan dan perintah instruksi Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena kemarin akhirnya Bapak Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ini menjadi satu hal yang akhirnya berbeda dengan pemanggilan yang pertama. Karena kalau pemanggilan pertama itu kan Hasto ya, Pak Hasto ini keluar dan tidak ditetapkan sebagai tersangka dengan baju oranyenya gak ada gitu. Sehingga kemudian terjadi pengajuan pra peradilan yang akhirnya diuji. Namun dari berbagai macam proses pra peradilan yang kemudian telah ditempuh dan telah dilalui, akhirnya berbagai macam yang kemudian sudah diajukan di pra peradilan itu tidak dapat diterima. Bukan ditolak, karena akhirnya ini berbeda dengan apa yang kemudian vonis-vonis ini gitu. Apakah diterima atau ditolak berbeda. Karena kalau ditolak itu sudah tidak bisa mengajukan pra peradilan lagi, tapi kalau tidak diterima ini masih ada berbagai macam kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang masih terbuka gitu kan. Dan sebenarnya semua penetapan Hasto yang diumumkan sebagai tersangka ini bukan hal yang baru. Ini sudah hal lama gitu yang kemudian hari ini baru terlihat secara nyata. Karena pernyataan-pernyataan bahwa Hasto Kristianto, Sekjen PDIP akan ditetapkan sebagai tersangka sebelum Kongres PDI dilaksanakan. Ini kan sebenarnya sudah hal lama, cerita lama yang hari ini divalidasi dari berbagai macam proses yang sudah terjadi. Divalidasi dengan berbagai macam pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh pihak KPK dan menetapkan Hasto sebagai tersangka. Setelah kejadian-kejadian ini akhirnya berbagai macam hal yang prosesnya dianggap terlalu politis atau berbagai macam hukum yang ditegakkan secara politis, PDIP akhirnya mengambil langkah, PDIP akhirnya mengambil berbagai macam langkah secara politik dan menginstruksikan dua hal. Satu, agar kemudian seluruh kepala daerah yang besoknya hari ini akan melaksanakan retret di Magelang, ini harus ditunda dulu perjalanannya. Jangan sampai ke Magelang dulu, tunda dulu. Berbagai macam proses perjalanannya ditunda. Dan berbagai macam kehadiran untuk retret ditunda dulu. Hal yang kedua adalah untuk kemudian siap sedia standby agar kemudian ketika ada panggilan bisa langsung melaksanakan berbagai macam instruksi dari Ketua Umum Partai PDIP. Karena yang namanya partai politik adalah berbagai macam organisasi yang kemudian terpimpin oleh seorang ketua dan berbagai macam keputusan kewenangan dalam berbagai macam aturan PDIP memang diserahkan kepada Ibu Ketua Umum. Sehingga posisinya hari ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka semuanya akhirnya hari ini berbagai macam retret yang kemudian dihadiri oleh kepala-kepala daerah itu, berbagai macam kepala daerah yang kemudian berasal dari PDIP itu belum hadir dan belum tampak dalam retret itu. Bahkan memang dalam berbagai macam berita yang ada, kepala-kepala daerah ini yang kemudian diusung oleh PDI Perjuangan atau kader-kader PDI Perjuangan akan melaksanakan pertemuan di Yogyakarta. Dan hal ini akhirnya kita akan melihat bagaimana kemudian kasus dan peristiwa tentang Hasto yang hari ini telah ditangkap, ya kan? Melihat bagaimana respon-respon dari PDI Perjuangan. Tapi di sisi lain sebenarnya juga ada respon-respon lain. Salah satunya misalnya
ketika Bapak Jokowi sebagai presiden yang sempat disebutkan oleh Hasto bahwa perjuangan ini akan terus menyala dengan kepala tegak dan ini harusnya menjadi momentum bagi KPK untuk juga turut serta memeriksa Bapak keluarga Jokowi beserta keluarga. Suruh periksa tuh sama Hasto gitu. Mumpung kan gitu, mumpung sekalian Pak Jokowi juga diperiksa juga, apakah kemudian akan terjadi hal-hal lainnya. Karena gak mungkin gitu kan, lembaga organisasi internasional mengeluarkan berbagai macam data-data yang mengarah kepada bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terkorup. Kan tidak mungkin data itu hanya keluar segitu saja gitu. Ini kan lembaga personal berintegritas. Mustahil kalau akhirnya beliau tidak masuk ke daftar situ, tapi beliau melakukan hal-hal itu. Mustahil beliau akhirnya bisa masuk dalam daftar nomor 3 terbaik, tapi beliau tidak melakukan itu. Kan mustahil. Bahkan di berbagai macam negara lain yang kemudian masuk nominasi OCCRT, itu juga sudah ada yang diperiksa dan ada beberapa yang kemudian ditetapkan juga hari ini. Dan kita melihat bagaimana kemudian akhirnya hari ini berbagai macam magnet yang kemudian terjadi secara politik menunggu apa yang kemudian menjadi langkah dan instruksi dari Ibu Megawati. Jadi setelah penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan berbagai macam kasus Harun Masiku, semuanya hari ini sedang menunggu langkah apa yang kemudian akan diambil oleh Ibu Megawati dan instruksi apa sore hari ini yang kemudian akan keluar sebagai perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Apakah kemudian itu tentang dokumen rahasia yang di Rusia, ataukah ini tentang negosiasi dengan Bapak Presiden Prabowo, atau memang Indonesia akan semakin gelap? Kita akan melihat gitu kemana kemudian arah yang dan langkah yang kemudian akan diambil oleh Ibu Megawati. Sekarang kan semuanya sedang menunggu aba-aba, dan semuanya sampai hari ini juga belum ada kejelasan apakah kemudian anggota-anggota PDP belum hadir gitu. Gimana nih kelanjutannya? Melanjutkan atau enggak? Kita tahu bersama bahwa memang dari berbagai macam komentar yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi misalnya, meskipun sebenarnya untuk berkomentar ini juga Pak Jokowi ini kan bukan siapa-siapa juga sebenarnya gitu kan. Dia hanya mantan presiden yang pernah menjabat dan sekarang sudah selesai gitu. Yang kemarin sempat diteriaki hidup Jokowi. Meskipun kita tahu bahwa sebenarnya Prabowo dipilih oleh rakyat, tapi di satu sisi Pak Jokowi merasa bangga ketika hidup Jokowi, dan di sisi lain ini berkontradiksi dengan pernyataan Pak Jokowi ketika dia mengomentari tentang urusan internal PDIP. Apa beliau lupa kalau beliau sudah bukan kader PDIP? Kan repot gitu, posisinya sebagai apa? Pengamat politik kah, mantan presiden kah, atau siapa gitu? Kok bisa-bisanya masih mengeluarkan statement tentang urusan internal partai? Kan gak ada urusannya gitu. Oke lah bangsawan misalnya, atau negarawan gitu. Oke, gak apa-apa gitu. Tapi apa kemudian di sana fungsinya? Untuk apa? Sampai harus berkomentar. Dan sebenarnya kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah mantan kader, jadi biasa kalau akhirnya hari ini melihat proses-proses ini beliau bahagia gitu. Karena mau bagaimanapun secara politik memang terjadi berbagai macam permusuhan atau pertolak belakangan, baik itu antara nilai, tujuan, dan kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Jokowi. Memang berbeda gitu. Sehingga kalau hari ini Pak Jokowi melihat berbagai macam kasus-kasus peristiwa yang akhir-akhir ini menimpa PDIP, rasa-rasanya senang sekali. Iya kan? Belum lagi rencana-rencana soal partai super TBK dan sebagainya yang sedang dikaji dan sebagainya. Kita kan tahu bersama bahwa sebenarnya dalam proses politik yang ada di negara kita, di bangsa kita, itu memang secara amanat undang-undang melalui partai politik. Nggak bisa kita maju secara independen atau maju sendiri-sendiri gitu kan. Nggak bisa. Pasti melalui partai politik. Oke, memang itu peluangnya bisa dan bisa dilakukan. Tapi peluang untuk kemudian hanya menduduki posisi itu mustahil. Agak-agak sulit gitu kan. Memang selalu melalui partai politik dan itu memang semuanya melakukan itu gitu. Dan kita tahu bahwa partai politik ya terpimpin gitu. Ada berbagai macam negosiasi yang kemudian terjadi di partai politik itu. Kita sadar. Dan ketika hari ini kemudian ada semacam instruksi untuk ditunda. Kan ini bukan berarti untuk membangkangi pemerintah, bukan. Menunda saja. Santai gitu. Kan hanya ditunda oleh Ibu Megawati. Karena ada berbagai macam arahan-arahan khusus yang perlu dilakukan. Karena ini sifatnya politis, maka langkah politis juga perlu dilakukan. Kan sesederhana itu. Dan jangan diputarbalikkan bahwa dibandingkan seolah-olah ketika tidak hadir berarti tidak mengikuti instruksi presiden, padahal hubungannya adalah dengan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Memang dipilih oleh rakyat, tapi untuk sampai kepada calon-calon itu melalui partai politik.
Dan itu mekanisme yang kemudian ada di bangsa kita. Jadi jangan salahkan partai politik atau jangan jelekkan sebagai petugas partai, karena memang dari awal sistem dan mekanismenya begitu. Kenapa kita bertanya-tanya soal itu? Kenapa kita merasa seolah-olah ini jelek? Kenapa? Kan memang sistemnya begitu. Semuanya berbicara demikian. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan ketika ada berbagai macam instruksi, tugas partai dan sebagainya. Karena mereka disekolahin. Makanya mereka akhirnya tahu bagaimana kemudian memimpin kepala daerah. Meskipun ada yang gagal satu ya, kemarin jadi presiden. Gak apa gitu. Dan dari berbagai macam proses ini sebenarnya Pak Jokowi ini tidak terlalu layak lah untuk akhirnya berkomentar tentang urusan internal PDIP, karena mau bagaimanapun beliau juga bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada urusan lah tentang itu, dan ini biar menjadi urusan internal PDI Perjuangan, dan kita akan melihat langkah apa yang kemudian akan diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai yang hari ini melihat berbagai macam proses-proses hukum yang kemudian dipolitisasi katanya. Sehingga kita akan melihat apa instruksi dan arahannya, tapi yang pasti semua ini harus tetap bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat, jangan sampai merugikan masyarakat. Ketika akhirnya berbagai macam proses keadilan tidak diperjuangkan untuk hari ini, maka suatu saat nanti akan juga terjadi berbagai macam hal-hal lain yang juga akan terjadi, baik itu baik kepada PDIP ataupun kepada partai-partai yang lain. Jangan sampai hukum kita itu tegak kepada orang yang sudah keluar dari lingkaran kekuasaan dan kompromi bersama, tapi kemudian tumpul ketika semua itu masih ada di dalam. Ini sudah terlalu transparan, ini sudah terlalu terlihat nyata dan tampak, maka sampai kapan hal ini akan diteruskan kalau Bapak Presiden Prabowo tidak segera menyelesaikan ini. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.